Haleluya. 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 Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Damai Sejahtera. Sebentar kita akan lihat ayatnya. Saudara, apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini, termasuk di negara dan bangsa yang kita cintai, saya menggambarkan sebagai hidup di bawah bayang-bayang kekelaman. Apa hidup di bawah bayang-bayang kekelaman itu? Hidup di bawah bayang-bayang kekelaman adalah satu kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan, dengan teror, dengan bahaya dan ancaman kematian. Fakta yang sedang kita saksikan hari-hari ini seperti ini. Banyak orang hidup dipenuhi dengan ketakutan. Banyak orang hidup dipenuhi dengan ancaman kematian. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya menggambarkan hidup saat ini seperti hidup di bawah bayang-bayang kekelaman. Virus corona atau COVID-19, saya menyebutnya sebagai roh kematian. Kenapa saudara? Karena dampak dari virus corona ini adalah kematian. Kalau kita mengetahui dampak virus corona adalah kematian, seharusnya tidak usah kita bicarakan virus corona ini. Tidak usah kita besar-besarkan virus corona ini. Tidak usah kita agung-agungkan virus corona ini. Karena virus ini adalah roh kematian. Dampak virus corona ini adalah kematian. Mematikan hidup manusia. Hidup fisiknya atau hidup jasmaninya. Mematikan hidup rohani. Kenapa? Karena orang tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Waktu seseorang tidak beribadah di rumah Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya kematian rohani. Nah, bagi orang yang tidak suka beribadah, saudara, bagi orang yang malas beribadah, waktu mereka mendengar berita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, ini seperti kabar gembira bagi mereka. Kenapa? Karena mereka punya alasan tidak beribadah di rumah Tuhan. Padahal kalau mereka mengetahui waktu mereka tidak beribadah di rumah Tuhan, mereka mengalami yang namanya kematian rohani. Lalu dampak kematian dari virus corona, dia mematikan pekerjaan, mematikan usaha, dan mematikan bisnis seseorang. Dan kita lihat hari-hari ini, berapa banyak yang terganggu pekerjaannya. Berapa banyak yang terganggu usahanya. Berapa banyak yang terganggu bisnisnya. Karena dampak virus corona ini. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan usaha mereka. Mereka kehilangan bisnis mereka. Karena keadaan yang terjadi dampak daripada virus corona ini. Lalu mematikan juga ekonomi negara-negara di dunia ini. Katanya saudara, kerugian ekonomi dunia karena virus corona ini kurang lebih 12.000 miliar dolar.
Saudara bisa hitung sendiri, saya tidak bisa hitung berapa banyak kalau dilihat dari nilai rupiah 12.000 miliar dolar itu. Tapi katanya kerugian ekonomi dunia seperti ini. Lalu saudara mematikan apa lagi? Rencana-rencana yang sudah dibuat. Orang sudah punya rencana, keluarga punya rencana, perusahaan-perusahaan punya rencana, pemerintah punya rencana. Dimatikan rencana ini, kenapa? Karena dampak virus corona ini, saudara. Itu sebabnya kembali, kenapa saya menggambarkan keadaan sekarang ini yang terjadi di dunia ini, termasuk di tengah bangsa dan negara yang kita cintai, seperti hidup di bawah bayang-bayang kegelapan. Nah, memandang keadaan hidup seperti ini, apa yang dibutuhkan orang saat ini? Melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini, apa yang dibutuhkan dunia saat ini? Saya menjawab, yang dibutuhkan orang saat ini, yang dibutuhkan dunia saat ini, damai sejahtera. Itu sebabnya judul firman Allah hari ini, saya beri judul damai sejahtera. Mari kita melihat ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah perkataan Yesus. Waktu Yesus menyatakan hal ini kepada murid-muridnya, sesaat lagi Yesus akan pergi ke salib Golgota. Yesus tahu waktu dia naik ke salib Golgota, dia akan mati di sana. Lalu murid-murid ini akan dihadapi dengan ketakutan. Ketakutan karena kehilangan gurunya. Ketakutan kepada orang-orang yang membunuh Yesus. Ketakutan kepada serdadu-serdadu Romawi. Yesus tahu ini, saudara. Itu sebabnya Yesus sebelum dia naik ke salib Golgota, dia katakan ini kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ini adalah sebuah janji. Yesus katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 27 ini, saudara, dijelaskan di dalamnya dua sumber damai sejahtera. Sumber yang pertama adalah dari Yesus. Sumber yang kedua adalah dari dunia. Pertanyaannya adalah, siapa penerima damai sejahtera itu? Saya jawab, orang-orang di dalam dunia ini. Ini penerima damai sejahtera. Apakah damai sejahtera dari Yesus? Apakah damai sejahtera dari dunia? Bukan binatang-binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan ciptaan yang lain. Tapi yang menerima damai sejahtera ini adalah orang-orang di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi pencari damai.
Pilihan mencari damai itu tergantung dari orang-orang di dalam dunia ini. Apakah mereka mencari damai sejahtera dari Yesus atau mereka mencari damai sejahtera dari dunia ini. Jadi pilihan itu tergantung dari kehidupan manusia tersebut. Hanya saya mau katakan kepada kita semua, damai sejahtera dari Yesus tidak sama dengan damai sejahtera dari dunia ini. Apakah damai sejahtera Yesus itu, saudara? Dan apakah damai sejahtera dunia itu? Kita akan lihat dua damai sejahtera ini, saudara. Yang pertama kita lihat, apakah damai sejahtera dunia itu? Saya jawab, damai sejahtera dunia adalah damai sejahtera palsu. Palsu sama dengan kata imitasi. Palsu artinya tidak asli. Dunia bisa memberikan damai sejahtera kepada manusia di dunia ini, tapi damai sejahteranya palsu. Tidak asli. Kenapa palsu? Karena sumbernya dari iblis. Iblis itu penipu, saudara. Dia sepertinya mengasihi yang benar, padahal tidak benar. Sepertinya dia beri yang asli, padahal tidak asli. Makanya waktu iblis memberikan damai sejahtera kepada dunia ini, dan dunia berikan kepada orang-orang yang menerimanya, damai sejahtera itu damai sejahtera yang palsu. Kalau kita minta dan mencari damai sejahtera dunia, kita dapatkan bukan damai sejahtera yang asli, tapi damai sejahtera yang palsu. Bagaimana damai sejahtera palsu itu? Coba kita melihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan ayat ini buat kita semua. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Siapa yang berkata ini, saudara? Orang ini bernama Musa. Musa berkata dengan jelas di sini, Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata kesenangan itu, saudara, sama dengan damai sejahtera. Musa katakan waktu dia nikmati damai sejahtera dunia, damai sejahtera itu sementara dan berdosa. Dan Musa sempat menikmati ini, saudara, waktu dia menjadi anak putri Firaun. Waktu dia tinggal di kerajaan Mesir, semua fasilitas anak raja dia nikmati, dia mengalami kesenangan. Tetapi setelah dia mengerti, dia katakan, kesenangan yang dia alami di Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Damai sejahtera yang dia alami di dunia ini. Musa katakan damai sejahtera sementara yang berdosa. Karena dia tahu ini, lalu dia memilih lebih suka dia menderita sengsara dengan umat Allah daripada dia nikmati damai sejahtera dunia yang sementara ini. Kata sementara itu artinya tidak selamanya. Kita lihat lagi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Saya bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini
ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Termasuk keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang membuat orang damai di dunia ini. Ayat ini katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya damai sejahtera dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap ini kata lainnya adalah sedang berlalu yang menunjuk tidak selamanya. Jadi waktu kita cari kesenangan di dunia ini, kita cari damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera itu palsu, saudara. Karena tidak selamanya akan dialami dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, termasuk damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita butuhkan hari-hari ini di tengah dunia yang sedang diliputi dengan bayang-bayang kekelaman, kita tidak butuhkan damai sejahtera dari dunia karena damai sejahtera ini palsu. Lalu damai sejahtera apa yang kita butuhkan? Yang kedua, damai sejahtera Yesus. Coba tampilkan lagi Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan lagi ayat ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu Yesus mengatakan damai sejahtera dalam ayat itu, damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata salom. Lalu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eirene. Kata salom atau eirene ini saudara, artinya sangat luas. Apa artinya? Artinya adalah keharmonisan dengan Allah dan sesama. Waktu kita terima damai sejahtera dari Yesus, damai sejahtera Yesus ini saudara akan membuat hubungan kita harmonis. Kita dengan Allah, kita dengan sesama. Secara vertikal dengan Allah, hubungan kita harmonis. Secara horizontal dengan sesama, hubungan kita harmonis. Siapa yang membuat ini saudara? Damai sejahtera Yesus. Salam atau eirene ini juga punya arti ketenangan. Punya arti keamanan atau rasa aman. Punya arti keutuhan jiwa dan pikiran. Punya arti juga kemakmuran. Waktu Yesus katakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Orang yang menerima damai sejahtera ini akan mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Saya mau katakan kepada kita semua, damai sejahtera yang Yesus berikan ini adanya di dalam hati kita, saudara. Kalau damai sejahtera dari dunia atau dari iblis, datangnya dari luar ke sini. Tapi damai sejahtera dari Yesus lahir dari hati, saudara. Makanya waktu hati ini damai sejahtera itu terpancar keluar, saudara. Terpancar keluar. Itulah damai sejahtera yang Yesus berikan. Apa hasil dari damai sejahtera yang Yesus berikan ini? Perhatikan Yohanes 14 ayat 27 bagian C. Saya bacakan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Waktu Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. Tadi saya katakan Yesus tahu mereka akan mengalami ketakutan dan kegentaran. Karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ini tidak akan membuat gelisah dan gentar. Waktu murid-muridnya menerima damai sejahtera ini. Waktu kita juga menerima damai sejahtera ini. Damai sejahtera Yesus akan membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar. Artinya saudara, ada alasan untuk gelisah, ada alasan untuk gentar, tetapi kita dapat kendalikan gentar dan gelisah itu. Dengan apa? Dengan damai sejahtera Yesus. Ada alasan kita gelisah, ada alasan kita gentar. Tetapi damai sejahtera Yesus dapat mengendalikan kegentaran dan kegelisahan kita. Pertanyaannya, kenapa damai sejahtera Yesus bisa membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar? Filipi pasal 4 ayat 7. Tolong tampilkan. Saya bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini, damai sejahtera Allah atau damai sejahtera Yesus itu melampaui segala akal. Karena dia melampaui segala akal, damai sejahtera Yesus ini akan memelihara apa? Memelihara hati dan pikiran kita. Kenapa hati yang dipelihara? Karena dari hati inilah saudara timbul kegelisahan, timbul kegentaran, timbul ketakutan, timbul kecemasan. Nah yang membuat orang gelisah, orang gentar, orang cemas, orang takut ditutup ini, dijaga oleh damai sejahtera Yesus. Hingga mereka tidak gelisah dan tidak gentar. Kalau kita dengar kalimat akan memelihara hati dan pikiran kita. Atau kata lainnya menjaga hati dan pikiran. Hati itu digambarkan di sini seperti benteng atau kota. Lalu damai sejahtera yang menjaga hati itu, damai sejahtera itu digambarkan tentara yang menjaga benteng atau kota itu. Nah, kalau hati digambarkan benteng atau kota, damai sejahtera digambarkan adalah tentara, maka waktu damai sejahtera ini seperti tentara menjaga hati kita. Hati kita di sana rasa tenang, saudara. Ada alasan mereka gelisah, ada alasan mereka gentar, ada alasan mereka takut. Tapi dapat dikendalikan dengan damai sejahtera Yesus. Kedua, Yesaya pasal 9 ayat 6. Kita lihat tentang damai sejahtera Yesus ini. Yesaya 9 ayat 6, saya bacakan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kalau kita lihat ayat ini saudara, damai sejahtera Yesus yang kedua, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kata lainnya kekal. Kenapa dikatakan damai sejahtera Yesus tidak berkesudahan atau kekal? Karena tidak hanya bertahan di dunia saja, tetapi juga sampai ke surga.
Jadi waktu Yesus berikan damai sejahteranya kepada kita, damai sejahtera ini bisa kita nikmati di dunia ini, damai sejahtera juga bisa kita nikmati sampai ke surga. Berbeda dengan damai sejahtera dari dunia atau iblis yang sifatnya sementara. Itu sebabnya yang kita butuhkan untuk kita tidak gelisah dan gentar menghadapi hari-hari ini, saudara. Hidup seperti di bawah bayang-bayang kekelaman. Dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan bahaya, dipenuhi dengan ancaman kematian. Kita membutuhkan damai sejahtera Yesus yang memelihara hati dan pikiran kita. Supaya kita tidak gelisah dan tidak gentar menjalani hidup ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera Yesus itu? Kalau kita tahu kita butuh damai sejahtera Yesus yang memelihara hati dan pikiran kita supaya kita tidak gelisah dan gentar. Bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera Yesus ini? Ada 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera Yesus. Yang pertama, kita membaca dalam Yesaya pasal 26 ayat 3. Ada 4 yang harus kita lakukan, saudara. 2 kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama kita Yesaya pasal 26 ayat 3. Saya bacakan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami damai sejahtera Yesus? Ayat ini katakan, hati kita harus teguh. Hati kita harus teguh. Hati yang teguh itu, saudara, lawannya adalah hati yang tawar. Ada hati yang teguh, ada hati yang tawar. Lawan dari hati yang teguh adalah hati yang tawar. Hati yang tawar itu, saudara, timbul dari ketakutan dan ketidakpercayaan. Waktu seseorang mengalami hati yang tawar, itu timbul dari ketakutan dan ketidakpercayaan dalam hidupnya. Kenapa dia takut? Kenapa ada ketidakpercayaan? Penyebabnya karena mereka mendengarkan kebohongan iblis tentang hal yang tidak akan dilakukan Tuhan kepada kita. Padahal itu tidak benar. Orang memiliki hati yang tawar karena mereka dengar dan percaya kebohongan iblis tentang yang tidak akan dilakukan Tuhan kepada kita. Gak mungkin Tuhan tolong kamu. Gak mungkin Tuhan bela kamu. Gak mungkin Tuhan pulihkan kamu. Gak mungkin Tuhan sembuhkan kamu. Ini kebohongan-kebohongan yang disampaikan iblis, yang akhirnya membuat kita tawar. Karena kita percaya akan kebohongan iblis ini. Itu sebabnya untuk orang mendapatkan damai sejahtera Yesus, hati orang itu tidak boleh tawar. Tetapi hati orang itu harus teguh. Tadi Yesaya katakan, hati yang teguh timbul dari kepercayaannya kepada Tuhannya. Waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan membuat hati kita ini menjadi teguh, saudara. Tidak tergoyahkan, teguh hati kita karena kita percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan melihat hati kita teguh, dikatakan, aku akan berikan damai sejahtera kepadamu.
Ia akan melihara hati dan pikiranmu hingga engkau tidak gelisah dan gentar menjalani hidup ini. Kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah Yesaya 32 ayat 17. Saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dari kalimat ini, saudara, kita akan melakukan yang kedua untuk mendapatkan damai sejahtera. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, hati kita teguh. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran. Waktu seseorang hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan, aku akan berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, apakah hidup dalam kebenaran itu? Kita tidak usah membaca ayatnya. Saya akan sebut saja ayatnya dan saya akan jelaskan. Yang pertama hidup dalam kebenaran itu adalah Filipi pasal 4 ayat 8. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang itu akan berpikir benar. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sudah didengar dan sebagainya. Pikirkanlah semuanya itu. Itu bunyi ayat Filipi 4 ayat 8. Artinya saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan berpikir benar. Dia tidak akan berpikir yang tidak benar. Apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di tengah dunia kita ini, apa yang Tuhan izinkan terjadi di tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini, kita tetap berpikir benar. Berarti ada rencana Tuhan di balik semua yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Lalu yang kedua, apakah hidup dalam kebenaran itu? Kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 25. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia berkata benar. Dia tidak pernah berkata tidak benar. Dia berkata benar. Kalau kita lihat sekarang ini saudara, media sosial. Kalau saudara tiap hari baca berita virus corona dari dokter ini, dari ahli ini, kita bingung saudara. Lalu kita dengar lagi katanya ada yang meninggal di sini, ada yang meninggal di sini. Semua rupanya tidak benar. Karena banyak orang yang berkata tidak benar, lalu ditegaskanlah oleh kepolisian. Mereka akan berhadapan dengan hukum. Seperti orang yang memberitakan berita tidak benar. Orang yang kena virus corona di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Tanjung Karang itu mati. Fotonya bukan foto itu sebenarnya saudara. Orang itu sekarang sudah ditangkap. Kenapa? Karena dia berkata tidak benar. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, dia berkata benar, bukan berkata tidak benar. Lalu yang ketiga, apakah hidup dalam kebenaran itu? Amos pasal 5 ayat 24. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia bertindak benar. Kita banyak mendengar, saudara. Waktu pemerintah katakan, mari kita berdiam di rumah kurang lebih 2 minggu. Banyak orang yang ketakutan. Lalu mulai berpikir, waduh gimana nanti makannya? Bagaimana minum saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Lalu apa tindakan yang mereka lakukan? Mereka datang ke supermarket. Mereka borong di sana, saudara. Saya dengar ada satu rumah tangga
yang sudah menyetok 50 karung beras di rumahnya untuk menghadapi katanya akan susah mendapatkan sembako. Kalau dia orang Kristen, saya katakan tindakan orang itu tidak benar. Kenapa? 50 karung beras. Kalau kali 25 kilo, berapa kilo itu saudara? 1.250 kilogram. Lalu kalau nggak habis, kutuan beras itu saudara. Saya mau katakan kepada orang-orang yang menimbun itu, kalau dia ada orang percaya, bagikan itu kepada orang miskin. Karena tindakanmu bukan tindakan yang benar. Waktu kau melakukan tindakan seperti itu, engkau sedang tidak hidup di dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, tindakannya benar, saudara. Lalu ada lagi yang pakai kesempatan dengan kondisi seperti ini. Orang membutuhkan masker, lalu apalagi hand sanitizer, apalagi saudara membutuhkan apalagi. Oh ini. Lalu mereka jual dengan harga yang tinggi. Saya dengar waktu berita di ELC saudara, seorang dokter masih muda. Waktu dia lihat kesulitan, dia dapat masker dan sebagainya. Lalu harga itu mahal. Karena dia punya tim untuk menolong masyarakat yang susah. Dia beli itu saudara, masker yang mahal itu. Dia beli itu saudara, kebutuhan-kebutuhan untuk mengantisipasi virus corona ini dengan harga mahal. Kenapa saya berani beli? Daripada saya melihat ada yang mati. Saya beli nggak apa-apa dengan harga yang mahal. Saya mau katakan kalau yang jual itu orang percaya, bertobat orang percaya itu. Kenapa? Tindakannya tidak benar. Kalau dia hidup dalam kebenaran, orang itu bukan saja berpikir benar, bukan saja berkata benar, tapi juga dia bertindak benar. Orang yang seperti inilah saudara yang Tuhan katakan, aku akan berikan damai sejahtera kepada orang itu. Supaya damai sejahteraku memelihara hati dan pikiran orang tersebut, hingga orang tersebut tidak gelisah dan tidak gentar. Yang ketiga yang harus kita lakukan, Yohanes 14 ayat 27. Kembali tampilkan ayat ini. Saya bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu Yesus katakan ini saudara kepada murid-muridnya. Ini adalah sebuah janji. Yesus berjanji, aku akan tinggalkan damai sejahteraku. Aku akan berikan damai sejahteraku kepadamu. Lalu dari perkataan Yesus ini saudara, untuk seseorang menerima damai sejahtera Yesus, orang itu harus percaya kepada janji yang dikatakan oleh Yesus. Ini kan Yesus berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini janji Yesus. Nah kalau kita ingin mengalami janji Yesus ini, kita harus percaya kepada janji Yesus ini. Waktu kita percaya kepada janji Yesus ini, janji ini akan kita alami di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, yang harus kita lakukan untuk mengalami damai sejahtera Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ini yang terakhir. Saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang keempat yang harus kita lakukan melalui dua ayat ini saudara? Yang harus kita lakukan adalah jangan khawatir tetapi berdoa dan bersyukur. Percayalah apa yang sedang kita saksikan, yang sedang dialami oleh banyak negara di dunia ini,
termasuk negara yang kita cinta ini. Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan hiburkan, Tuhan bela, pasti Tuhan dengar dan jawab. Waktu kita naikkan ini saudara, turunlah damai sejahtera Yesus di dalam hati kita. Memelihara hati dan pikiran kita hingga kita tidak gelisah dan tidak gentar. Tuhan, apapun yang sedang terjadi ini, saya percaya Tuhan. Engkau akan jaga saya, lindungi saya. Engkau akan buat saya tidak gelisah, tidak takut, tidak gentar, tidak cemas. Karena damai sejahtera-Mu yang akan melihara kehidupan saya. Mari kita berdoa, Ibu Gembala berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menerima kembali janji-Mu Tuhan. Janji damai sejahtera yang akan Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang percaya kepadamu, maka kami akan memperoleh janji ini. Ketika kami menjaga hati kami Tuhan, untuk kami terus berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, berkata dengan benar Tuhan Yesus, maka damai sejahtera-Mu boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini, pagi ini Tuhan, Engkau akan mencurahkan damai sejahtera-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami terus mengalami Tuhan ketenangan di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada saat ini buat para dokter tenaga medis Tuhan yang sedang bekerja Tuhan menangani pasien-pasien daripada virus corona ini. Mari Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka Tuhan Yesus perlindungan Tuhan. Engkau Tuhan jaga mereka Tuhan sehingga mereka diberikan hikmat daripadamu sehingga semua Tuhan pasien-pasien ini boleh dinyatakan sembuh oleh kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan bagi Indonesia Tuhan. Engkau akan memperlihatkan kuasa-Mu Tuhan karena Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.